Penjelajahan Portugis. Yang pertama ada Bartolomeu Dias. Penjelajahan Portugis ke Nusantara dimulai pada tahun 1487 ketika Bartolomeu Dias memimpin sebuah ekspedisi. Ia berlayar dari Lisbon, menyusuri pantai barat Afrika, dan berhasil mengelilingi ujung selatan benua itu. Lokasi ini kemudian ia namai Tanjung Harapan. Meskipun Dias tidak melanjutkan perjalanannya sampai ke India atau wilayah Asia Tenggara, penemuannya ini sangat krusial. Tanjung Harapan menjadi titik balik yang membuktikan bahwa jalur laut menuju timur bisa dicapai, membuka jalan bagi pelayaran Portugis selanjutnya untuk mencapai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia. Yang kedua ada Vasco da Gama. Perjalanan itu kemudian dilanjutkan oleh Vasco da Gama pada tahun 1497. Ia mengikuti rute yang telah ditempuh Dias, mengelilingi Tanjung Harapan, lalu menyusuri pantai timur Afrika dan menyeberangi Samudra Hindia hingga akhirnya tiba di Calicut, India pada 1498. Keberhasilannya membuka jalur perdagangan langsung antara Eropa dan Asia. Yang ketiga ada Afonso de Albuquerque. Afonso de Albuquerque adalah panglima Portugis yang berperan penting dalam ekspansi Portugis di Asia. Pada tahun 1510, ia menaklukkan Goa di India dan menjadikannya pusat kekuasaan Portugis. Tahun 1511, ia merebut Malaka, membuka jalan ke perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Dari Malaka, ia mengirim ekspedisi ke Kepulauan Maluku untuk mencari rempah-rempah. Meskipun tidak pergi sendiri, usahanya berhasil menjalin hubungan dagang dengan Ternate. Ia dikenal sebagai tokoh kunci dalam awal kedatangan Portugis ke Nusantara. Kemudian ada penjelajahan Spanyol. Yang pertama ada Christopher Columbus. Pada tahun 1492, Spanyol memulai penjelajahan ke arah barat yang dipimpin oleh Christopher Columbus. Tujuannya adalah menemukan jalur laut baru ke Asia, sebuah kawasan yang kaya akan rempah-rempah. Berlayar dari Spanyol, Columbus percaya ia bisa mencapai timur dengan mengarungi Samudra Atlantik ke arah barat. Namun, alih-alih sampai di Asia, ia justru tiba di sebuah benua yang tidak ia ketahui, yang kemudian dinamai Amerika. Meskipun Columbus tidak pernah berhasil mencapai Asia atau wilayah Nusantara, pelayarannya sangat bersejarah. Penemuannya membuka jalan bagi gelombang besar eksplorasi Eropa di masa-masa berikutnya. Yang kedua ada Ferdinand Magellan. Usaha Spanyol mencapai kepulauan rempah-rempah lewat jalur barat dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan. Pada 1519, ia berlayar dari Spanyol dengan 5 kapal, berusaha mencari rute yang tidak dikuasai Portugis. Setelah melintasi Atlantik, Magellan menemukan sebuah celah sempit dari ujung Amerika Selatan yang kini disebut Selat Magellan. Dari sana, ia menyeberangi samudra luas yang ia namai Samudra Pasifik. Pada 1521, Magellan tiba di Filipina, namun ia tewas dalam pertempuran di Pulau Mactan. Meskipun demikian, ekspedisinya berhasil dilanjutkan. 1 dari 5 kapal, Victoria, akhirnya kembali ke Spanyol pada 1522 di bawah pimpinan Juan Sebastian Elcano. Ekspedisi ini menjadi yang pertama dalam sejarah yang berhasil mengelilingi dunia, membuktikan bahwa bumi itu bulat secara praktis. Yang ketiga ada Juan Sebastian Elcano. Setelah kematian Ferdinand Magellan, Juan Sebastian Elcano mengambil alih komando. Ia membawa kapal Victoria dan sisa awaknya berlayar ke Kepulauan Maluku untuk berdagang rempah-rempah. Alih-alih kembali melalui rute yang sama, Elcano memutuskan untuk mengelilingi dunia. Ia berlayar ke barat melintasi Samudra Hindia dan mengintari Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Pada tahun 1522, ia tiba kembali di Spanyol, menjadi orang pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Keberhasilan ini membuktikan bahwa bumi itu bulat dan memperkuat klaim Spanyol atas Kepulauan Maluku, yang kemudian diselesaikan melalui Perjanjian Zaragoza. Kemudian ada penjelajahan Belanda. Yang pertama ada Cornelis de Houtman. Penjelajahan Belanda ke Nusantara pada akhir abad ke-16
Belanda mulai mencari jalur perdagangan rempah-rempah sendiri karena rute yang ada dikuasai Portugis dan Spanyol. Pada tahun 1595, Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi pertama dengan 4 kapal. Setelah mengarungi lautan, mereka tiba di Banten, Jawa Barat pada tahun 1596. Kedatangan ini menjadi kontak langsung pertama Belanda dengan Nusantara. Meskipun perjalanan ini gagal, dalam hal perdagangan, ekspedisi de Houtman membuktikan bahwa Belanda bisa mencapai Hindia Timur melalui jalur laut. Keberhasilan ini membuka jalan bagi pelayaran-pelayaran selanjutnya dan menjadi cikal bakal terbentuknya VOC yang nantinya mendominasi perdagangan di Asia. Yang kedua ada Jacob van Neck. Setelah ekspedisi-ekspedisi sebelumnya, pada tahun 1598, Jacob van Neck memimpin pelayaran Belanda yang jauh lebih sukses ke Nusantara. Berbeda dengan pendahulunya, armadanya berhasil mencapai Maluku dan Banten dengan aman. Mereka kembali ke Belanda dengan muatan rempah-rempah yang sangat berharga, seperti cengkeh dan pala, menghasilkan keuntungan besar. Keberhasilan luar biasa ini membuktikan bahwa perdagangan Asia sangatlah menguntungkan bagi Belanda. Hal ini menjadi dorongan utama untuk menyatukan berbagai perusahaan dagang Belanda dan mendirikan VOC. Pada tahun 1602, momen ini menandai transisi dari penjelajahan awal menjadi dominasi perdagangan yang akan berlangsung berabad-abad.